Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara membuka Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini dan mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayat 1-3 saya bacakan untuk saudara. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian firman Tuhan. Saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu tolong lihat ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Pertanyaannya, apa itu kuat dan tidak kuat? Apa yang dimaksud dari bacaan kita ini? Kata kuat dari kata dunamos, kuat itu. Dunamos itu berarti kuat. Bisa secara iman kuatnya, bisa secara finansial maupun kedudukan atau jabatan atau posisi di tengah masyarakat. Itu kata dunamos. Tidak kuat itu adunamos. Ya sama juga soal iman, soal finansial, tapi juga soal kedudukan, status sosial di tengah masyarakat dan seterusnya. Nah, ketika saudara bicara soal membaca teks ini mengatakan tentang kuat dan tidak kuat, acap kali pikiran kita soal mereka yang mampu dan tidak mampu, mereka yang level di atas atau level di bawah, mereka yang hanya berhubungan dengan hal-hal yang soal bisa dilihat untuk dibantu dan ditolong. Benarkah demikian Bapak Ibu? Banyak orang salah kaprah membaca teks ini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa Alkitab itu awalnya itu tidak ada pasal, tidak ada ayat. Tidak ada. Tapi kemudian demi kepentingan orang Kristen membaca agar mudah dicari dan dapat segera menemukan, lembaga-lembaga Alkitab sedunia kemudian membuat kesepakatan untuk memasang pasal, juga memasangkan ayat. Saya berharap saudara mengerti maksud ini. Nah sekarang ketika surat Roma ini sebenarnya tidak ada pasal, tidak ada ayat, apa yang saudara bayangkan? Kesatuan yang tak terpisahkan. Tapi ketika dipasang ayat dan pasal itu jadi terpisah. Ya toh? Nah sekarang saya mau ajak saudara membayangkan bahwa Roma 15 tidak terpisah dari Roma 14. Karena memang aslinya tidak ada pasal, tidak ada ayat. Apa jadinya? Kita akan baca, coba lihat pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ada apa itu? Saudara bisa naik ke atas, saudara akan menemukan soal pasal 14 ayat 2. Segala jenis makanan, tetapi ada orang yang lemah imannya, hanya makan sayur-sayuran saja. Wow. Atau saudara akan menemukan, ada orang yang mengatakan, lihat ayat 5 pasal 14. Hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Atau ada juga yang mengatakan, tolong lihat pasal 14 ayat 23. Atau ayat yang ke-17. Ada orang yang tersandung karena makan makanan apapun di depan orang lain, sehingga orang tersandung imannya. Jadi ketika saudara membaca pasal 14 dan melihat pasal 15 ayat 1, itu nyambung. Kuat dan tidak kuat bukan soal kekayaan, bukan soal fisik, bukan soal kehormatan, dan seterusnya yang dimaksud di teks ini paling pertama pemahamannya. Tapi kepada mereka yang memahaminya secara berbeda. Nggak bisa. Saya tidak bisa makan daging. Saya tidak bisa makan daging. Oh enggak, saya hanya makan sayuran saja. Enggak, makanan berhala itu tidak bisa dimakan, misalnya. Oh, hanya ada satu hari tertentu dalam budaya kami yang bisa. Maka kami tidak mau untuk membuat upacara di hari raya yang lain, dan seterusnya. Lalu orang akan protes, hey, kau masih tergantung pada Taurat.
itu semua hari sama saja misalnya. Makanan itu semua ciptaan Allah. Bukan apa yang masuk di mulutmu yang buat kau berdosa, tapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang berdosa. Jadi jangan kau pilih-pilih makanan misalnya. Nah, tiba-tiba muncul ayat ini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, ketika berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kelemahan seperti ini, kita menanggung. Apa maksud menanggung? Kata menanggung di sini, ini menarik nih. Kata menanggung ini menunjuk pada kegiatan yang terus-menerus dilakukan secara aktif, present aktif. Dalam tensis Yunani mau bilang begini, bahwa segala hal yang kita lakukan untuk orang lain yang kurang paham, yang cuma begitu aja pemahamannya soal hal-hal seperti ini, kita maklumi. Oke lah, karena kau cuma bisa makan sayuran, ya kau tidak salah kok, kau benar aja kok. Saya ngerti lah soal itu. Saudara tangkap maksud saya? Itu yang maksud dengan kata menanggung. Menerima, supaya tidak lagi ada perpecahan, jangan sampai saja ada konflik. Nggak bisa, saya nggak bisa di hari-hari yang lain. Pokoknya cuma hari itu, dalam keyakinan kami cuma hari itulah yang pas. Oke lah, oke, nggak masalah, kita bikin di hari itu aja ya. Itu pemahamannya. Itu pada prinsip soal menanggung itu. Lalu hal yang kedua apa yang harus dilakukan? Coba corong lihat ayat 1 bagian akhir. Dan jangan kita cari kesenangan kita sendiri, tapi kesenangan orang lain saja, masih dengan present aktif. Berarti kita mengupayakan supaya orang lain senang. Maksudnya apa? Kita turunkan level kita. Karena kau tidak bisa makan daging, maka ketika saya makan denganmu, saya hanya akan makan sayur saja. Kira-kira begitu. Ketika kamu ternyata tidak bisa untuk melihat hal-hal yang haram dan tidak haram itu di atas meja makan, oke, khusus karena kau datang di rumah ini, maka itu barang tidak ada lagi. Itu maksudnya. Kita menyenangkan orang lain. Tapi tolong ingat Bapak Ibu ya, menyenangkan yang di sini, lihat ayat yang kedua. Setiap orang antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Kesenangannya ini maksud supaya kebaikan. Kesenangan ini maksud adalah untuk membangunnya. Kalau sampai kita bikin senang dia ternyata itu sesat, kita bikin senang dia ternyata itu untuk kehancurannya, saudara berdosa. Ketika saudara menurunkan level, nggak bisa. Fight kalau perlu supaya dia jangan hancur. Tapi kalau tujuannya supaya dia semakin baik, tujuannya untuk membangunnya, bukan hal prinsip secara dogma, kenapa tidak untuk mengalah demi tidak ada konflik. Itu maksud soal yang kuat dan lemah ketika berjumpa pada pemahaman pertama inilah. Tetapi juga Bapak Ibu, itu bisa juga pada pemahaman yang kedua, soal marilah yang kuat menolong mereka yang lemah. Itu bisa. Bisa juga menjadi pemahaman kita soal itu. Paulus meminta agar juga orang-orang yang benar-benar mampu dan kuat menolong mereka yang lemah. Tapi pemahaman pertama ini yang menjadi penekanan saya ketika mengurai ayat yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu tolong lihat ayat yang ketiga. Mengapa harus dilakukan seperti itu? Mengapa kemudian kita menanggung mereka yang lemah sebagai seorang yang kuat? Lihat ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku, karena Tuhan Yesus melakukannya. Maka ketika saudara mengerjakannya, saudara sedang membuat refleksi, pantulan, proyeksi tentang Yesus. Mengapa? Karena Yesus juga melakukannya. Menanggung dosa dan kelemahan orang, menebusnya, dan menurunkan level setara hamba yang paling hina tersalib di kayu salib. Jadi ketika saudara mengerjakan poin penting dua hal tadi, yaitu menanggung dan menurunkan level, saudara sedang memproyeksikan Kristus bagi orang lain yang melihat tindakan saudara. Coba lihat. Ini sesuatu yang istimewa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman? Saya mau katakan hal yang pertama Bapak Ibu. Ketika saudara berjumpa dalam kehidupan sosial dimanapun saudara berada, saudara akan menemukan tipikal dunamos dan adunamos. Mereka yang kuat, mereka yang tidak kuat. Entah soal pemahaman, pengertian, bahkan soal fanatisme beragama sekalipun. Saya mau katakan, hindari konflik. Kalau perlu saudara maklumi. Ya cuma begitulah level pemahamannya. Maklumilah, dalam arti tanggunglah. Dan kalau perlu level itu saudara turunkan. Demi supaya tidak menjadi sandungan. Demi supaya kemudian tidak menyusahkan orang lain. Boya kalau saudara berjumpa dengan orang yang tidak bisa makan daging misalnya. Kenapa kita berusaha makan di depan dia misalnya. Jangan buat dia tersandung. Itu sederhana sekali.
Bukan soal munafik, bukan. Saudara sedang berupaya menyenangkannya demi kebaikannya untuk membangunnya, itu maksudnya. Tapi jangan pernah mundur, jangan pernah turunkan level, jangan pernah mengalah kalau bicara soal dogma dan kebenaran Allah. Ini prinsip. Kalau demi kepentingan Allah, kalaupun harus tidak senangkan orang, saya harus lakukan. Itu prinsip juga. Jadi lakukanlah secara berhikmat untuk mengerjakan bagian itu. Karena memang orang yang kuat harus menanggung orang yang lemah. Pada prinsip ini, saudara sedang mengerjakan apa yang Paulus maksudkan di ayat 1. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Di sisi yang lain, kita harus kembali juga pada relevansi dan aplikasi. Kuat dan lemah juga bicara soal kehidupan bersosial. Saling tolong, saling membantu. Di posisi jabatan saudara yang strategis. Di kemampuan kekuatan finansial saudara yang strategis. Di kekuatan iman saudara yang sangat strategis. Saudara harusnya bisa pakai untuk menopang, menanggung orang yang lemah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti maksud saya. Bahwa di posisi jabatan saudara itu tidak pernah kebetulan. Bahwa di tengah kekuatan finansial saudara itu tidak pernah kebetulan. Di saudara yang sangat mampu dan teguh iman itu tidak pernah kebetulan. Sebab itu bisa dipakai Tuhan untuk menanggung, menguatkan orang-orang yang lemah. Nah, gitu. Contoh Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Seorang bapak tergesa-gesa mengejar kereta yang hampir berangkat di stasiun kereta. Sambil dia setengah berlari, dia menengok ke sebelah kiri, ada peristiwa menarik. Ternyata ada rombongan pejalan kaki yang tanpa sengaja menyambar jualan anak kecil, jualan jeruk yang disusun rapi, berantakan dan terhambur di lantai, kasihan. Dan tidak ada yang peduli, anak itu sendiri yang mengumpulkannya dan menyusunnya. Dan si bapak yang agak terlambat ini, seorang Kristen juga yang agak terlambat ini, bergegas. Hanya menengok saja, dia juga nggak pungut, dan dia bergegas pergi. Ketika dia sudah mau melangkah masuk ke gerbong kereta api, tiba-tiba hati nuraninya menggelisahkannya, balik, tolong anak itu, balik, kasihan, tolong anak itu. Wah, dia mulai frustasi, balik nggak ya, aduh aku akan terlambat nih, balik nggak ya. Dia harus menghentakkan kaki, ya deh aku balik, sambil menghentakkan kaki dan emosi dia balik, kan dia sangat terganggu, dia balik, dia bantu anak itu kumpul satu-satu, sampai kemudian butiran terakhir nyampe, tersusun dengan rapi butir jeruk yang terakhir. Ketika dia mau pergi, anak itu menangkap kakinya dan berhasil mencengkram ujung dari celananya. Si bapak ini nengok dan lihat, dan dia kaget. Ternyata anak ini tidak bisa lihat. Seorang yang buta, kasihan. Dan dia bilang, wah syukur saya tolong, kasihan gitu. Tapi anak ini tahan, dia bilang, Pak terima kasih. Ya udah, aku mau kejar kita. Sebentar saya mau tanya, apakah Bapak Tuhan Yesus? Kaget pria itu dan tanya, bukan, saya bukan Tuhan Yesus. Kenapa kau tanya begitu? Mama saya ajarkan dulu bahwa dalam kesulitan pasti ada saja yang tolong, dan Yesus pasti akan menolongmu di tengah kesulitan. Dan tadi Bapak menolong saya. Apakah Bapak Yesus? Ya ampun, terharu Bapak itu. Dia peluk anak itu dan kata, bukan nak, udah ya, saya terlambat, saya harus kejar kereta. Dia pergi sambil menyapu air matanya. Saya mau katakan begini kepada saudara. Ketika engkau yang mampu dan kuat, dari kata dunamos tadi, yang bisa berarti kuat iman, finansial, atau posisi dan jabatan. Di posisi yang tepat yang Tuhan kasih, di kekuatan finansial yang Tuhan beri, di keteguhan iman yang Tuhan anugerahkan, di kekuatan fisik juga saudara, atau apapun bentuk yang kuat, dunamos saudara. Dan ketika engkau menolong dan menopang orang lain, tahukah Bapak Ibu, saudara sedang memantulkan Kristus, memproyeksikan Kristus untuk dilihat oleh orang lain. Kerjakanlah dan topanglah orang lain, tanggunglah yang lemah, karena saudara saat ini sedang di dalam posisi yang kuat. Jadilah berkat bagi orang lain, jangan jadi satu batu sandungan, supaya sungguh Kristus dapat dimuliakan. Ketika dalam perjalanan hidup saudara, engkau menanggung mereka yang lemah, engkau sedang memproyeksikan Kristus. Selamat mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.